Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan di video ini kita akan bahas tentang pentingnya mengetahui sebuah opening dan bagaimana menghukum pemain atau lawan kita yang tidak bermain dengan sesuai teori, teman-teman. Pastikan kalian menonton sampai habis dan klik tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapetin konten-konten menarik dari Oral Chess dan improve skill catur kalian. Ya teman-teman, ini partai yang saya lakukan di Chess.com, salah satu platform terbaik dalam bermain catur selain Lichess. Nah, saya berhadapan dengan Grandmaster dari Moldova. Siapa dia? Bukan Grandmaster yang cuman Grandmaster aja ya teman-teman, tapi beliau ini Grandmaster yang berprestasi dan namanya adalah Victor Bologan. Nah, ini akun resminya dia. Ini teman-teman yang era 90-an pasti tahu siapakah Victor Bologan. Ya, namanya adalah Victor atau Viorel Bologan. Lahir 1971. Dia merupakan pemain yang bernegara Moldova. Nah, dia juga seorang penulis buku aktif ya. Dia mendapatkan gelar Grandmaster tahun 91. Ya, prestasinya dia di tahun 2003 pernah menjuarai Aeroflot Open. Itu di Rusia ya, teman-teman. Sebuah kejuaraan yang besar sekali, dan dia juara di Dortmund Sparkassen Chess Meeting di Jerman. Pernah juara Canadian Open Chess Championship di tahun 2005 dan juara bersama tahun 2006 di Aeroflot Open bersama dengan di tahun 2010 dia juga berebut juara satu ya dengan Wang Hao dan Zahar Evimenko, teman-teman. Nah, saya bermain dengan Victor Bologan ini dengan format catur 1 menit ya. Dan saya memegang buah putih. Langsung saja kita bahas partainya. Yang pasti menyenangkan sekali berhadapan dengan pemain catur kelas dunia. D4, D5 saya membuka dengan kuda C3. Nah, ini sebuah langkah yang bisa dikenal juga dengan pembukaan Verosov atau juga transposisi, teman-teman. Jadi ketika Victor Bologan di sini menjawab dengan C6, saya merubah openingnya menjadi pembukaan Karokan dengan variasi mainland ya, jalan E4 ini. Kemudian beliau makan, dia makan E4, saya kuda E4, dan beliau jalan gajah F5 sesuai dengan teori. Di sini ada teori variasi lain, kuda D7 atau kuda F6, dan dia memilih gajah F5. Saya jalan kuda G3, dia jalan gajah G6, dan saya jalan H4. Ancam gajah. Di sini langsung dijawab H6, kemudian saya jalan kuda F3. Nah, ini trik ya. Saya kebanyakan juga ada yang main langsung H5, kemudian kuda F3 dan gajah D3. Tapi di sini saya jalan kuda F3. Jadi bukan tujuannya adalah H5, tapi untuk kuda E5. Nah, di sini Victor Bologan jalan kuda F6. Sebenarnya nggak salah ya, cuman jadi lebih enak buat putih kalau menurut saya. Kenapa? Karena kira-kira jalan terbaik buat putih apa, teman-teman? Ya, kuda E5. Jadi karena saya kebetulan juga bermain Karokan, biasanya jika berhadapan dengan kuda F3 seperti ini, menjawabnya dengan kuda D7. Supaya nggak bisa diplot kuda E5. Kemudian H5, gajah H7, gajah D3 seperti ini, teman-teman. Makan. Nah, ini variasi yang normal ya. Karena selanjutnya kita makan E6. Apabila gajah D2, menteri C7, rokade. Nah, ini teori yang biasa dimainkan di Karokan defense. Nah, tapi setelah saya jalan kuda F3, dia jalan kuda F6, itu sebuah kesalahan menurut saya karena saya kuda E5. Ancam gajah, beliau gajah H7. Dan kira-kira langkah berikutnya apa, guys? Untuk melanjutkan serangan ini, ya udah tahu banget ya, karena kuda E5-nya ancam pion F7, so gajah C4 di sini. Nah, beliau menjawab E6, kemudian langkah berikutnya, bagaimanakah kita melanjutkan serangan dengan ancaman ke petak F7 ini? Coba pause videonya dan tebak langkahnya. Kalau teman-teman udah tahu opening sih pasti tahu nih jawabannya. Ya, menteri E2 di langkah ke-10. Dan beliau menjawab kuda B D7. Dan lihat evolution bar-nya, ini sebuah kesalahan. Dan saya ingin challenge teman-teman untuk menebak langkah terbaik untuk putih, teman-teman, yang mengunci kemenangan di sini. Ya, tepat sekali. Kuda makan F7. Saya pun begitu dalam partainya.
Nah, ini sebuah setup yang selalu bisa terjadi ketika kita berhadapan dengan pemain yang menggunakan Karokan Defense. So, bagi pemain Karokan Defense juga harus hati-hati. Saya pun pernah mengalami hal seperti ini, dan kali ini saya yang melakukan itu sebagai pemain putih. Kuda F7 dan dia jawab Menteri A5. Nah, apa sih yang akan terjadi jika di sini Raja Hitam makan kuda? Maka kematian akan menyusul di sini dengan Menteri makan E6 skak. Kemudian apabila Raja G6, maka akan mati dengan pion. Ngeri bukan? Ya, inilah basic trap yang ada dalam pembukaan Karokan. So, kuda BD7 ini sebuah kesalahan. Jadi harusnya hitam jalan apa, teman-teman? Menjawab ide dari putih dengan ide kuda F7. Ya, tepat sekali. Di sini hitam bisa memilih Menteri E7 atau kuda D5, menghindari ancaman kuda F7 ini dan menutup kekuatan dari gajah C4-nya ini, guys. Tepat sekali. Ya, setelah yang terjadi, Menteri E2, kemudian Victor Bologan kuda BD7, sesuai partainya, saya makan F7, kemudian beliau Menteri A5 skak. Saya menjawab dengan gajah D2, kemudian Menteri B6, dan ya tinggal makan aja Menteri E6 skak. Gajah tutup E7, dan saya di sini karena tidak melihat keuntungan dari kuda D6, maka saya ambil benteng gratis saja. Nah, apabila dia gajah G8, saya akan kembali lagi kuda F7. Nah, di sini Victor Bologan menjalankan rokade dan saya jalan rokade. So, 15 langkah dan dia menyerah di sini. Nah, karena juga ada ancaman ya di sini. Menteri E7 dan kuda saya juga akan kembali lagi, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi di partainya. So, teman-teman, masih ada partai lagi. Statistik saya melawan Grandmaster Victor Bologan adalah 8 menang, kemudian 5 kalah. Jadi masih unggul lah. Nanti akan saya cari lagi partai-partai saya ketika berhadapan dengan para Grandmaster. Dan jika ada ilmu di situ, maka saya akan sharing ke teman-teman. Nah, kalaupun partainya menang tapi nggak ada ilmunya juga, saya akan cari-cari yang bermanfaat dan bisa kita sharing bareng-bareng, teman-teman. Nah, inilah basic trap yang ada dalam pembukaan Karokan, teman-teman. Yang pasti hal-hal seperti ini ketika kita bermain catur harus kita waspadai. Makanya itu kalian juga harus belajar opening juga, teman-teman. Dan harus mengetahui apa sih bahayanya ketika kita bermain dengan opening tersebut, teman-teman. Trap-trap yang ada dalam opening tersebut. Ya. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Yang pasti video ini bukan untuk ngeklaim saya lebih hebat daripada Grandmaster ya, tapi untuk kita belajar bareng-bareng, teman-teman. Saya masih jauh dari kata sempurna dan masih jauh dari kata pemain hebat, tapi saya akan terus belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia Jaya. Saya lawan Lee Halsarin diupload nggak ya? Kayaknya diupload seru kali ya.